wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Semoga antum sekalian dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Kang Ugi, Mas Irwan, Mbak Nurdiana, Kang Ilham Tohari, Mbak Iva dan Mas Dwi juga demikian semua, dan termasuk sahabat-sahabat kita semua yang mungkin masih sedang sholat maghrib ya, mungkin nanti bergabung dengan kita semuanya. Baik, di dalam satu hadis disebutkan, hadis qudsi, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna lillahi ahlani minan nas. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Ya. Maksud keluarga di sini adalah bukan keluarga dalam arti ada anak, ada ayah, ada ibu. Ya. Subhanallah, Allah Maha Suci Allah. Allahus Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang dimaksud keluarga di sini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa berusaha menjadi ahli Al-Quran. Jadi yang disebut dengan ahlullah, yang dimaksud dengan keluarga Allah adalah ahlul Quran. Ya. Hamba-hamba Allah yang senantiasa berusaha bisa bersahabat dengan Al-Quran. Bagaimana bentuk bersahabat dengan Al-Quran? Bentuk bersahabat dengan Al-Quran, yang poin pertama yang paling mendasar adalah satu dari 6 rukun iman, yaitu kita beriman kepada kitab-kitab, yang salah satunya adalah Al-Quran. Yang paling mendasar untuk langkah awal untuk bisa menjadi sahabat ataupun bisa bersahabat dengan Al-Quran adalah mengimani Al-Quran, mempercayai Al-Quran. Hati kita yakin Al-Quran sepenuhnya adalah benar. Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian berikutnya setelah hati kita meyakini, kita ikrarkan dengan lisan kita. Bagaimana mengikrarkan, melafadzkan Quran? Bentuk mengikrarkannya adalah dengan ya kita membaca Al-Quran. Ya. Kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Yang dikaji apa saja? Kalau yang ingin bisa membaca Al-Quran, berarti yang dikaji adalah bagaimana cara-cara membaca Al-Quran. Yaitu ilmu tajwid, makhraj huruf, dan lain sebagainya. Kalau yang ingin dikaji adalah ingin paham isi Al-Quran, berarti tafsir Al-Quran. Tafsir juga nanti ada tematik, ya. Ada tafsir khusus tentang hukum. Ada tafsir khusus tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Ada tafsir khusus tentang ayat-ayat sumpah. Ada tafsir khusus tentang ayat-ayat tentang amsal, tentang perumpamaan dalam Al-Quran. Dan ada juga kitab tafsir khusus yang membahas tentang as-samawat, tentang segala sesuatu yang ada di luar angkasa. Ya. Bulan, bintang, planet-planet, semua yang ada di luar angkasa. Itu tafsir as-samawat. Nah, jadi Ahlul Quran adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa berusaha menjadi sahabat Al-Quran atau senantiasa berusaha bersahabat dengan Al-Quran. Satu, dengan cara berusaha mengkajinya, apakah bacaannya ataukah hukum-hukumnya. Yang kedua adalah juga berusaha mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dari perintah dan larangannya, dan juga mengimani dan mengamalkan yang halal, dan mengimani dan mengharamkan yang haram, yang Allah haramkan. Itu adalah ahlul Quran. Jadi ketika dikatakan ahlul Quran, bukan hanya seseorang yang memiliki kemampuan baca yang bagus sesuai kaidah tajwid, suaranya juga bagus. Bukan dia yang
hanya hafal Al-Quran beberapa juz atau 30 juz, bukan dia yang memiliki jalur sanad banyak misalkan kepada Rasulullah sampai ke Rasulullah sanad silsilah bacaan Qur'annya, bukan hanya itu. Tapi komprehensif ya. Ketika dikatakan ahli Quran itu komprehensif. Ya, dia berusaha memperbaiki bacaannya, dia berusaha mengkaji hukum-hukumnya, dan yang ketiga juga dia berusaha untuk mengamalkan apa yang dia kaji, apa yang dia temukan, apa yang dia baca dari Al-Quran. Ada satu kitab bagus sekali, belum ada terjemahnya kitab ini, namanya Al-Quran Tadabbur wal Amal. Ya, Al-Quran Tadabbur wal Amal. Jadi itu membahas misalkan begini, eh, satu ayat dari Al-Quran, contoh surat An-Nas, surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Maka tadaburnya daripada ayat itu adalah, oh berarti kita dalam keseharian harus senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin tadaburnya yang kemudian dalam keseharian bisa kita amalkan. Tadabur dari surat An-Nas, dari surat Al-Falaq, prakteknya adalah berarti kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sahabat sekalian, kita berusaha untuk menjadi bagian daripada keluarga Allah, ahlullah, dalam arti keluarga di sini adalah yang senantiasa berusaha bersahabat dengan Allah. Baik, akan kita lanjutkan. Ini saya Kang Ogi sudah bisa share ya? Mangga Ustaz. Ya. Insyaallah. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terakhir huruf apa ya? Kemarin tuh Terakhir nun Ustaz. huruf nun ya. Ya. Satu huruf ya yang kemarin kita praktekkan huruf Nun. nun. Ya. Ya. Kita akan membahas sekarang huruf yang makhrajnya sama dengan huruf nun, yaitu huruf lam. Ya. Huruf lam dan huruf ro. Wow. Ini huruf to sudah ya. Nah ini ta, dal, po sudah. Sambil saya menemukan filenya. Jadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa huruf lam, nun, dan ro itu ada dua pendapat ya tentang makhrajnya. Pendapat yang pertama itu makhrajnya adalah sama ya. Tadi ujung lidah nempel dengan langit-langit bagian depan. Ujung lidah nempel dengan ujung lidah nempel dengan langit-langit bagian depan. Itu adalah pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua ini pendapat yang masyhur, pendapat mayoritas. Ya. Nun, lam, dan ro itu makhrajnya masing-masing punya makhraj tersendiri. Ya, punya makhraj tersendiri. Di mana urutannya nah, kita lihat di sini ujung lidah huruf nun ya. Huruf nun ini posisi ujung lidahnya di sini kurang lebih gambarannya ya. Ini sambil mereview yang pertemuan kemarin. Jadi rasakan ujung lidah nempel di sini. Berarti ini bukan gusi ya. Jadi ujung lidah bukan dengan gusi tapi dengan langit-langit ya. An ya. An 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 an. Kalau dengan gusi itu di pertemuan-pertemuan di 2-3 pekan sebelumnya itu huruf ta ya.
di sini ta. Ujung lidah juga di sini nih, di gusi. Kalau huruf ta itu ujung lidah dengan gusi di sini. At, 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 dal, ad. Sama dengan gusi, ujung lidah dengan gusi. Po, sama alpo, alpo. Gitu ya. Nah, kalau nun, ujung lidahnya bukan dengan gusi, tapi dengan di sini, sekitar sini langit-langitnya. An. Nah, sekarang huruf yang berikutnya adalah ini sebentar. Huruf berikutnya adalah huruf ro, ya, huruf ro. Nah, ini kita lihat perbedaan posisi ujung lidah, ya, sedikit. Nah, jadi ujung lidah kalau nun tuh lebih ke depan, ya, lebih ke depan. Tapi kalau ro itu dia mundur, ya. Kita lihat dulu yang nun. Jadi kalau nun ujung lidah di sini an. Nah, kalau huruf ro itu di belakangnya di sini, ya. Jadi ro itu di sini, di belakangnya huruf nun, ya. Jadi ini sebenarnya urutnya 3 urutannya. Di sini huruf nun, ujung lidah di sini huruf nun, mundur sedikit ke belakang, di sini huruf lam, al, mundur lagi sedikit ke belakang, itu huruf ro, ya, aru, aru. Nah, aru. Jadi urutannya adalah nun di depan, di belakang nun sedikit di sini itu adalah huruf lam, al, di belakang lagi adalah huruf ro di sini. Nah, itu urutannya seperti itu. Nah, ini pendapat yang masyhur dan pendapat mayoritas, pendapat yang secara teori itu disepakati secara mayoritas bahwa nun, lam, dan ro masing-masing huruf itu punya makhraj tersendiri. Ya, beda dengan pendapat yang pertama tadi yang mengatakan bahwa nun, lam, dan ro itu satu makhraj, satu titik fokus. Nah, itu adalah pendapat minoritas dan itu banyak sedikit yang mengamalkan itu. Kita masuk sekarang kepada huruf ro. Ya. Kita lihat di sini sedikit digambarkan. Bagaimana cara mengucapkan huruf ro? Ya, di sini sentuhkan ujung lidah sedikit bagian punggungnya dengan gusi yang di hadapannya dekat dengan makhraj nun. Nah, jadi di sini disebutkan ada punggung lidah, ya. Jadi kalau ini permukaan lidah, ini lidah bagian atas. Ini lidah bagian atas. Ini ujung lidah, ini lidah bagian atas. Nah, yang disebutkan dengan punggung lidah, ya, dalam makhraj huruf ro itu adalah bagian sini, ya. Bagian sini, ini dan ini disebutnya dengan punggung lidah. Jadi saya ulang, ini contohnya lidah bagian atas, ya. Ini lidah bagian atas. Ini ujung lidah. Nah, yang disebut dengan punggung lidah itu bagian sini, ya. Punggung lidah. Bukan tengah ya, agak ujung ke depan. Aru, 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 aru. Nah, jadi nanti insya Allah akan saya kirimkan ke Kang Ugi gambar dari posisi posisi lidah, naiknya lidah ketika huruf ro itu diucapkan. Jadi, nah, mungkin kurang jelas ya. Nah, nanti kalau mungkin saya kurang jelas nanti saya kirimkan fotonya bagaimana huruf lidah ketika mengucapkan huruf ro. Aru, 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 aru. Nah, saya ulang, semoga semakin jelas.
Ini ujung lidah, ngangkat ya, ngangkat seperti ini. Nah, kemudian punggung lidah yaitu bagian ujung tapi lebih ke pinggir ya, agak ke pinggir ini, kanan dan kiri ya, kanan dan kiri itu yang ngangkat juga nempel ke sini ya, nempel ke sini. Aru, aru ya. Antum sekalian boleh sambil mengikuti dan merasakan ya, lidahnya ngangkat. Huruf ro ini jangan dikira itu ini mah huruf R ya, mudah. Tidak ya. Jadi ini kita akan lebih detail di huruf ro ini, kita akan detailkan di huruf ro ini karena ini ro ini beda dengan huruf R ya. Beda dengan huruf R. Walaupun ada kesamaan tapi sedikit persamaan. Jadi makhraj umumnya adalah ujung lidah tadi angkat dan ini sisi lidah kanan dan kiri bagian depan yang disebut istilahnya adalah punggung lidah itu ikut ngangkat dan nempel dengan langit-langit bagian depan. Aru, 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 aru. Nah, terdengar mungkin ada getaran. Aru, 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 aru. Nah, itu secara umum makhraj ro demikian. Ketika huruf ro diucapkan, perhatikan sifatnya. Tidak ada udara yang mengalir, dalam arti tertahan udaranya. Disebut jahar, udaranya tertahan. Bainiyah, suara sedikit mengalir. Maka tidak ada udara. Aru, 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 ro, ri, ru. Tidak ada udara. Tidak akan ada udara yang mengalir. Kalau suaranya bagaimana? Nah, suaranya sama dengan huruf nun. Kemarin kita bahas huruf nun. Khusus ketika sukun ya, khususnya ketika sukun, huruf nun itu harus terasa ada sedikit suara yang ngalir. An, 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 an. Kenapa? Karena suaranya mengalir huruf nun, karena ujung lidah ketika nempel di sini itu nempelnya setengahnya ataupun tidak neken kuat ya. An, 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 alamin, min, maliki yaumiddin, nasta'in. Nah, ada suara yang sedikit mengalir huruf nun. Nah, ra itu sama. Ra itu sama. Suara sedikit mengalir. Aru, aru, aru. Jadi tidak boleh ini ujung lidahnya ini ditekan kuat ke depan langit-langit sini, jangan ya. Ar, ar, ar. Nah, ini nekan kuat nih ya. Ar, ar. Jadi suaranya dia tertahan di sini. Suara dari sini dari pita suara ya. Ini kalau ininya nekan kuat, suaranya tertahan di sini. Kalau nekan kuat, ar, ar. Nah, dan kita pun gak enak mempraktekkan mengucapkannya. Ya, maka ini sifatnya adalah bainiyah. Bainiyah itu suara sedikit mengalir, prakteknya tawassut adalah pertengahan, maksudnya ujung lidah nempelnya jangan neken kuat, tapi setengahnya saja nempelnya. Ar, 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 ar-Rahmanir Rahim. Jadi ketika bertasydid pun tidak begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika ro juga bertasydid, ini tidak ditekan kuat juga. Jadi ketika bertasydid juga sama. Ini ujung lidahnya, nempelnya itu tidak boleh nekan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Nirwo, hirwo, nirwo. Nah, ketika bertasydid demikian ya. Istifal, kemarin saya sampaikan istifal itu bahwa asalnya adalah posisi pangkal lidah yang tidak ngangkat ya. Posisi lidah datar, istifal. Jadi ketika posisi lidah datar seperti ini,
itu suara jadi tipis. Takrir, ini nah yang ingin kita lebih detailkan. Sifat takrir, bergetar. Apa yang bergetar? Yang bergetar adalah ujung lidah. Ini nih, ujung lidah. Dari 28 huruf hijaiyah, hanya huruf ro yang ketika diucapkan bergetar. Yang punya sifat takrir bergetar hanya huruf ro saja. Nah, ini yang ingin saya tegaskan. Huruf R, ujung lidah bergetar. R, ir, ur, bubur, dapur, kasur, sumur. R bergetar, ujung lidah. Huruf ro juga bergetar. Tetapi ketika kita baca Al-Quran, saat menemukan huruf ro, getarannya ini yang harus kita ketahui dan praktekkan. Bagaimana? Jadi para ulama tadi menyebutkan huruf ro itu ketika diucapkan, getarannya huruf ro itu bergetar, ya, ujung lidah itu bergetar antara 2 sampai 4 kali bergetarnya, ya. Memang tidak ada alat ukur, ya. Memang tidak ada alat ukur. Bagaimana mengukur ujung lidah ini bergetar minimal 2, maksimal 4? Memang tidak ada alat ukur. Tetapi kita dengan talaki diketahuinya. Dengan talaki, dengan membaca, disimak, oh ini cukup. Oh ini masih seperti huruf R. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini huruf R. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini huruf R. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ini masih huruf R. Syarri, syarri. Masih huruf R. Jadi maka beda R dengan huruf ro. Ya, R dengan huruf ro. Boleh nanti diikuti ya. Jadi di antaranya adalah pertama makhrajnya, tadi ujung lidah diangkat, ya, nempel ke sini, tidak ditekan. Aro. Nah, ketika ujung lidah mengangkat di sini, ini yang simpel yang umumnya, ujung lidah mengangkat di sini, aro, aro, aro. Itu rasakan getarannya, jangan sampai seperti bergetarnya ketika kita mengucapkan huruf R. Ya, beda. Kalau huruf R itu getarannya banyak dan lepas. Ya, R, bubur, dapur, begitu. Tapi kalau huruf ro ini getarannya harus kita kurangi, ya. Jadi bukan R tapi eru, eru. Bukan R tetapi eru. Bukan ro tetapi ro, 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 ya. Demikian. Bukan hirrohmanirrohim tapi hirwo, hirwo. Nah, ini ujung getarnya, getarannya di ujung lidah dikendalikan sama kita, jangan terlalu banyak. Hirwo, nirwo, demikian, ya. Baik. Baik, kita lihat langsung di latihan agar kita semakin bisa memahami dan mempraktekkan kaidah-kaidah ini. Ya. Ini akan saya baca 2 baris ini. Saat saya membaca, antum sekalian boleh sendiri-sendiri mengikuti ya. Setelah itu nanti baru masing-masing antum membaca seorang-seorang. Nah ini perhatikan. Aru, aru. Nah ini tidak saya baca ar. Nah ini huruf R. R. Ini huruf R. Ya. Jadi jangan ar tapi aru. Aru. Ir. Nah, jangan dibaca ir tapi iro. Iro. Jadi ujung lidahnya tadi getarannya dikurangi ya. Uru. Uru. Bukan ur tapi uro. Uro. Nah, ujung lidah, getar ujung lidah dikurangi. Saya ulang.
aru, iru, uro, ro, ri, ru, ro, ri, ru, ron, rin, run, arwo, irwi, urwu. Baik, itu contoh-contohnya dalam keadaan tunggal, ya. Boleh dari Kang Ugi dulu, silakan. Yang mana Ustadz? Yang tunggal? Yang tunggal ini, ya. Oh, siap. Al, ir, ul, lo, ri, ru, lo, ri, ru, lon, rin, run, arlo, iri, urlu. Ya, kembali ke sini coba Kang Ugi. Antum ucapkan huruf ro ini, ya, tapi pakai huruf R. Gimana? Ar, Nah, ya betul. Jadi pakai huruf R itu tipis. R, tipis suaranya, ya. Pakai huruf R itu suaranya tipis. R, suaranya tipis, getarannya banyak. Kalau pakai huruf R, ar, ir, ur. Nah, ini kalau pakai huruf R, suaranya tipis dan getarannya banyak. Kalau pakai huruf ro, itu makhraj huruf ro, suara jadi lebih tebal dibanding huruf R dan getarannya lebih sedikit dibandingkan getar huruf R. Aro, iro, uro. Ya, silakan berikutnya. berikutnya Pak Ali. ar, ir, ur, ro, ri, ru, ro, ri, ru, ron, rin, run, arro, irwi, uru. Ya, bagus. Berikutnya. Selanjutnya Mas Dwi. Ar, ir, ur, ro, ri, ru, ro, ri, ru, ron, rin, run, arro, irro, irri, uru. Ya, Mas Dwi kembali ke atas ke sini ya, yang ar ini. Nah, sekarang coba Mas Dwi ucapkan ini ar tapi pakai huruf R, gimana? Ar, Nah, sekarang pakai makhraj huruf ro yang dipahami. or, Ya. Jadi sudah sedikit terdengar sama saya perbedaannya ya. Tadi Mas Dwi mengucapkan pakai R, ar, ya. Kemudian yang kedua pakai makhraj huruf ro sebagaimana tadi teori yang saya sampaikan, aro. Nah, sudah terdengar sama saya Mas Dwi perbedaannya. Tinggal yang ro-nya tadi getarnya lebih dikurangi lagi, ya. Tadi sudah betul, sudah ada perbedaan antara R sama ro, sudah betul, ya. Tadi ro-nya getarnya rasakan berkurang di sini di ujung lidah. Ero, ero. Jadi or, kalau kata orang Indonesia mah kayak orang cadel, mungkinnya kata orang Sunda mah gitu ya. Ya, sedikit gitu ya kayak cedal gitu ya. Cedal atau cadel. Cedal itu di Jawa ya kalau tidak salah ya. Ya, bagus Mas Wi, ya. Semangat. Berikutnya Kang Dwi, Kang Ugi. Siap. Selanjutnya Mas Ilham. ar, ir, ur, ro, ri, ru, ro, ri, ru, ron, rin, run, Ya, arro, ya, iri, ya. uru. Ya, berikutnya silakan. Berikutnya Mbak Iva. Ya Mas. Ar, ir, ur, ro, ri, ru, ro, ri, ru, ron, rin, run, arro, irri, uru. Mbak Iva, seperti tadi halnya Mas Dwi, coba ini ucapkan pakai R, huruf R. Ar, Ar. Sekarang pakai huruf ro. ar, Aru, ya.
Aru. Baik. Kedengaran sudah bagus ininya perbedaan R sama ro-nya. Ya, berikutnya. Silakan sama Ugi. Mas Ilham. Mas Ilham, Mas Irwan. Punten. ar, ir, ur, ro, ri, ru, ro, ri, ru, ron, rin, run, arro, irri, urru. Ya, Lanjut Ustaz. ya, sudah? Selanjutnya Lanjut. Mbak Diana. Ya, silakan Mbak Diana. Mohon koreksinya Ustaz. Yap. Ar, ir, ur, ro, ri, ru, ro, ri, ru, ron, rin, run, arro, irri, uru, Ya, Mbak Diana coba yang ini pakai huruf R, yang R. ar, Pakai huruf ro, ar, ar, aru. ar, Getarnya hadirkan lagi. Aru, ar. aru. Kurang getar. Kurang getar, Ar. ya. Ar, Aru. ar, Kurang getar? ar. Ya, cukup. Jadi saya pernah belajar tajwid ke seorang syekh, ya, ke seorang syekh. Saya lupa lagi namanya nih. Ahmad Jum'an, ya. Namanya Syekh Ahmad Jum'an. Mohon maaf, saya cek dulu. Oh, ini nih. Syekh Muhammad Yahya Jum'an. Syekh Muhammad Yahya Jum'an, orang Mesir, orang Yaman, orang Yaman. Beliau itu ahli di bidang Al-Qur'an, ya, dalam hal tilawah, qiraat, tajwid, dan beliau juga sering menjadi juri, ya, ketika ada perlombaan tilawatil Quran, murotal Quran, tahfidz Quran, beliau sering jadi juri internasional. Beliau jelaskan bahwa huruf R, huruf R, huruf R, huruf ro, dan huruf istilahnya R-nya bahasa Inggris itu punya itu 3 kategori yang berbeda. Ya, itu 3 kategori yang berbeda. Jadi tadi huruf R udah disampaikan ininya perbedaannya dengan huruf ro. Nah, mungkin huruf ro itu sepintas seperti R-nya bahasa Inggris, ya. Tapi kata beliau, kata Syekh Muhammad Yahya Jum'an itu berbeda, ya. Ro ini dengan R-nya bahasa Inggris, ya. Tadi huruf R, ar, ringan sekali huruf R. Kemudian huruf ro, ro, aru. Nah, sekarang yang contoh mungkin bahasa Inggris, maaf kalau ada yang salah di pengucapan saya. Misalkan mengucapkan apa ya? Teacher, ya. Itu kata Syekh Yahya Jum'an beda. Karakter R-nya Inggris, ro, dan R-nya Indonesia. Jadi ala kulli hal ro-nya tadi dalam mengucapkan huruf ro kita di samping mengetahui makhraj juga perhatikan getaran ujung lidah. Baik. Kemudian yang kedua, perhatikan ini 3 yang terakhir yang bertasydid, ya. Jadi huruf ro yang bertasydid itu ada kaidah tersendiri. Ya. Huruf khusus untuk ro yang bertasydid itu ada kaidah tersendiri. Tadi kita bahas bahwa ro itu harus bergetar, ya, ketika diucapkan. Ro, ri, ru, ar, aru, iru, uru, rabbil alamin. Ya. Tadi
ihdinas siratal mustaqim. Ro. Nah, ada getarannya. Ro, ada getarannya. Bergetar. Dan getarannya terdengar. Rabbil alamin. Rabbi. Getarannya terdengar. Siratal mustaqim. Getarannya terdengar. Tetapi ketika ro ini bertasydid, itu getarannya harus disamarkan. Saya ulang. Ketika ro bertasydid, getarannya harus samar. Ya. Samar itu bukan berarti tidak ada. Contoh begini. Ini ar-ro. Ar-ro. Ini getarnya hadir, banyak. Ar-ro. 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 Nah, ini getarnya normal. Nah, sekarang kalau getarnya hilang, menjadi begini. Allah. Allah. Ini getarnya hilang. Jadi cedal total. Jadi huruf L. Huruf lam. Allah. Getarnya total hilang. Nah, jadi bukan getarannya hilang total ketika bertasydid, tapi getarannya menjadi samar. Saya bacakan yang getarannya hadir. Ar-ro. 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 Sekarang getarannya saya samarkan. Ar-ro. Ar-ro. Jadi sedikit ya. Sedikit menurun getarannya itu. Ar-ro. Ar-ro. Itu khusus ketika ro bertasydid. Irri. Bukan irri. 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 Bukan. Irri. 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 Jadi getarnya itu menurun. Ya. Dan kecil sedikit. Urru. Nah, ini getarnya banyak. Urru. Jangan banyak, tapi urru. 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 Arru. Arru. Irri. Urru. Itu demikian. Baik. Untuk prakteknya, kita akan praktekkan ini ke Ustadz, punten. surah. Ya, gimana? Satu lagi Ustadz, belum. Apa? Ada yang belum ini, ada yang belum pengucapan. Apa tuh? Ini Ustadz, enggak, ada yang belum pengucapan Ustadz. Satu orang lagi. Oh, siapa? Mbak Ade. Sinan. Iya. Sinan Salman. Sinan sama Mbak Ade. Oh, enggak apa. Nanti dipraktek di Al-Fatihah saja. Oh, siap. Kenapa baru masuk ya? Nah, kita lihat di sini di dalam ayat yang pertama surah Al-Fatihah. Ya. Kita temukan dua huruf ra bertasydid. Ya. Jadi ketika bertasydid tadi ada kaidah khusus. Kaidahnya apa? Getaran ujung lidahnya tidak boleh jelas. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Jangan hirro. Nah, ini getarnya banyak dan jelas. Tidak boleh ketika bertasydid. Jadi jangan dibaca hirro. Ya, getarannya di getar lidahnya, ro-nya dikurangi, disamarkan. Baik. Ketika saya mengucapkan, boleh masing-masing antum juga mengikuti ya. Hir. Sekarang saya contohkan yang getarnya banyak.
Hirro, hirwo, hirwo. Getarnya terdengar terasa. Sekarang yang kedua yang dikurangi. Hirwo, hirwo, hirwo. Yang niro juga sama. Tidak nirro, nirro. Tidak begitu. Tapi getarnya dikurangi. Nirwo, nirwo, nirwo. Nah, secara teorinya begitu. Hirwo, 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 nirwo, hirwo, nirwo. Jadi getarnya dikurangi, ya. Baik, kita coba. Ayat pertama saja Al-Fatihah fokus di huruf ro yang bertasydid, getarnya dikurangi. Hirwo, nirwo. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Mangga Kang Ugi. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berikutnya silakan. Selanjutnya Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Selanjutnya Mas Rohim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Selanjutnya Mas Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Selanjutnya Mas Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Selanjutnya Mbak Iva. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Selanjutnya Mas Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Selanjutnya Mbak Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Selanjutnya Mbak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sinan, ikutan Mbak. Ayo Sinan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sudah semua ya? Sudah. Ya, baik. Jadi begini, ya. Sekarang kita udah lebih dalam lagi nih mengkaji makhrajnya karena huruf ro ini spesial. Huruf ketika bertasydid itu menggambarkan bahwa huruf itu ada dua. Ya. Ketika huruf bertasydid itu gambaran bahwa huruf itu ada dua. Huruf yang pertamanya sukun, huruf yang keduanya berharokat. Contoh di sini ro di sini bertasydid, ya. Di sini kalau kita akan tulis ya, jadi di sini itu huruf ro-nya itu ada dua, ya. Jadi huruf ro-nya itu ada dua. Jadi kalau kita akan, nah, sebentar ini. Ya. Nah, kalau kita akan tulis di sini, nah, sini nih. Ya, ini huruf H. Ini nampak nggak di layar antum? Ada ya? Muncul. Yang biru nih ya? Ya. Ini huruf H, ya. Kasroh. Ini sukun. Ini ro yang pertama. Nah, ini ro yang kedua. Ini fathah. Gitu. Ya. Ini hi, yang ini ya, hi. Jadi ro ketika huruf apapun ketika bertasydid itu gambarannya bahwa huruf ro-nya huruf itu ada dua. Nah, jadi di sini jangan baca begini.
Bismillahirrohman. Nah, jangan datar. Hi-Rohman, Hi-Rohman, Ni-Rohim. Jangan datar. Tapi ini hi ini ke sini ke huruf ro yang pertama. Hir. Nah, hir. Hir. Begitu ya. Nah, bacaan kita kan tidak putus di sini, tidak berhenti di sini, tapi harus nyambung ke sini. Jadi hirwo. Hirwo. Jadi kita mensukunkan dulu yang pertama, baru memfathahkan yang kedua. Gambarnya begitu kalau mau di-split ya, kalau mau didetailkan. Hir. Jadi jangan datar. Bismillahirrohmanirrohim. Ini datar. Itu seolah-olah berarti hanya satu ro-nya. Jadi ro bertasydid dan semua huruf bertasydid itu hurufnya dua. Kembali ke ro. Hirwo. Hirwo. Ya. Hirwo. Jadi begitu. Jadi jangan datar jangan datar hiro tapi hirwo. Hir ro yang pertama dulu, ro yang kedua hirwo. Hirwo. Nah, demikian ya. Anak kuliah tadi sudah sudah dipraktekkan oleh antum sekalian dan tasydidnya ada terasa, kemudian juga getaran ujung lidahnya juga terasa berkurang, tidak kebanyakan, tidak banyak kayak huruf R. Dan juga tidak banyak seperti ro-nya kalau tidak tasydid. Nah, tambahan satu poin lagi, ketika kita membaca kasroh di sini, Bismillahi, hi. Nah, rasakan di rongga mulut kita tuh ringan suaranya. Hi. Gitu ringan ya. Hi di sini hi. Nah, tipis. Kemudian begitu masuk kepada ro itu jadi tebal suaranya. Ro. Jadi perhatikan perpindahan dari tipis kepada tebal. Hirwo. Jadi suaranya ketika ro jangan ringan. Ro jangan. Tapi suaranya dikondisikan dalam rongga mulut itu tebal ya. Hirwo. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tipis. Ro tebal. Ro. Nirrohim. Nah, itu demikian. Ya. Sahabat sekalian, untuk sore hari ini saya mohon maaf tidak bisa berlama-lama. Nampaknya itu dulu mungkin materi yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Adapun untuk berikutnya dalam sepekan ke depan, nanti saya akan memberikan PR buat antum sekalian. PR mengucapkan huruf ro. Ya. Baik yang fathah, kasroh, dhammah ataupun juga yang bertasydid seperti ini, ya. Itu demikian. Nanti akan saya share ke Kang Ugi dan mungkin nanti juga akan saya share kepada rekan-rekan yang lain. Insyaallah. Ya. Jadi mohon maaf mungkin untuk sore ini mungkin sampai di sini dulu. Siap. Ya. Dan mohon maaf saya juga agak tergesa-gesa. Sampai di sini dulu, mungkin saya mohon pamit langsung. Siap Ustaz. Ya. Monggo Ustaz. Ya. Ustaz. Nah, sami-sami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi